a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I'll be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you won for me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat beribadah, selamat datang kembali di GBI Pemulihan. Mari sama-sama kita akan bersatu sejenak saat ini. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita. Mari kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami untuk kami boleh datang kembali di tempat ini. Biarlah Tuhan ketika kami hadir beribadah, bukan karena suatu rutinitas kami, tetapi karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang menyiapkan setiap hati kami pada saat ini. Pikiran kami biarlah semuanya hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah Tuhan, kami boleh beribadah dengan hati yang penuh hanya untuk Tuhan saja. Kami mau serahkan saat ini ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang sama-sama percaya kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara bersyukur buat setiap penyertaannya Tuhan. Sebab setiap hari Tuhan berikan kita kasih setia yang tidak terduga. Setiap pemeliharaannya begitu indah. Walaupun kadang-kadang terasa sulit, tetapi penyertaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita akan pujikan. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan.
menyatakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakku yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka, tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Mari kita akan katakan bunga bakung yang di padang. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka, tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, ku bersyukur. Silakan katakan lebih dalam lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar mereka, tiap janji-Mu pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sebab Allah kita sungguh adalah Allah yang sanggup, amin. Sanggup melakukan segala perkara, sanggup mengalahkan segala sesuatu buat kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar. Mari kita akan bertepuk tangan, sebab Allah kita Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Engkau tidak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kemuliaan buat Allah kita, Tuhan Yesus. Sungguh kuasanya tidak berubah. Amin, saudara-saudara. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita akan lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang tahu setiap yang kita perlukan. Tuhan yang paling mengerti setiap yang kita alami dan kita rasakan. Sebab bunga bakung di padang Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita yang begitu berharga di matanya, pasti Tuhan akan pelihara. Mari kita akan pujikan lagu ini. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita akan pujikan dari awal kembali. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang paling Engkau yang mengerti. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Kasih-Mu yang pelihara, kasih-Mu yang pedulikan kami, kasih-Mu yang mengerti kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kami, Kau selalu mengerti, Kau selalu mengerti apa yang kami perlu, apa yang kami rasa, apa yang kami doakan. Kau yang paling mengerti. Sebab kami percaya, sebab kami mau berharap Tuhan hanya padamu, hanya padamu Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, yang kami alami, yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Hanya terima kasih yang bisa kami ucapkan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Kau yang paling mengerti, Kau yang paling peduli, Kau yang paling mengasihi. Sebab kami berharga bagi-Mu, sebab kami berharga bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Katakan lagi, sekali lagi lebih dalam. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berhati. Saat bersyukur Tuhan berhati. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu Yesus, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, biar semua yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sebab kemuliaan, sebab segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan bagi kami. Sungguh pujian kami Tuhan biarlah menjadi sesuatu yang harum buat Engkau dan boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau datang, kami mau membawa setiap persembahan kami. Kami mau membawa setiap komitmen kami, setiap perpuluhan kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang setiap kami bawa pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh membuat nama Tuhan dipermuliakan, dan boleh memperluas kerajaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini, khususnya di Tangerang Selatan saat ini ya Bapa.
Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap hati kami Tuhan, agar ketika kami datang memberi, kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Berapapun yang kami miliki, kami mau serahkan itu semua buat Tuhan, dan biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap bersyukur, tetap percaya bahwa setiap penyertaannya Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita dan Tuhan selalu menolong kita, sebab Dia Allah kita yang sungguh peduli, Allah kita yang mengasihi, Allah kita yang tahu segala sesuatu yang terbaik buat kita. Mari kita akan tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu
Pujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, Allah yang maha besar. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang maha besar. Sebabnya kami datang memuji Engkau, mengagungkan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kepada-Mu pada saat yang indah kami gunakan waktu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk kami bisa mengerti firman-Mu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa pada saat ini untuk anak-anak kami yang sebentar juga akan meninggalkan kami. Mereka akan beribadah di tempat yang lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah untuk pembimbing yang akan menolong, supaya anak-anak kami terus bertumbuh, semakin mengerti, bertumbuh semakin besar, semakin kuat, dan bahkan terus dalam rohaninya. Tuhan berkati sehingga mereka kelak mengenal Tuhan, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat pribadinya. Makasih Bapa di surga, kami serahkan saat yang indah kami mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, nggak terasa sudah bulan Agustus minggu depan, jadi berarti kita udah menempati gereja ini berapa? 8 bulan ya, hampir 8 bulan ya. Nggak terasa kita terus akan berdoa supaya Tuhan mengizinkan kita menggunakan gedung ini dan bisa diperpanjang lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini untuk mengakhiri tema dalam agenda Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang prioritas yang benar. Kita melihat berita yang sangat luar biasa bulan yang lalu, yang kita dengar ada seorang anak yang mungkin bagi orang banyak menganggap itu suatu hal yang lemah gitu ya. Ya, seorang anak yang masih kecil, sejak kecil dia mengalami kebutaan pada matanya. Pada saat orang tuanya tahu dari dokter yang memeriksa bahwa anaknya mengalami buta permanen, maka sang ayah ini mengambil sikap mengubah prioritas dalam hidupnya. Orang tuanya seorang yang punya pendidikan yang tinggi, mereka punya uang, mereka punya kedudukan, tapi ketika melihat anaknya yang masih sangat kecil mengalami kebutaan, lalu orang tuanya mengambil sikap mengubah total prioritasnya. Sang ayah meninggalkan pekerjaan lalu berusaha untuk bekerja sendiri supaya dapat memantau anaknya, dapat membimbing anaknya, dapat mengarahkan anaknya, dan benar anak yang sangat masih kecil, sangat balita itu mulai dididik dengan benar, ditangani orang tuanya langsung, ditangani dengan telaten, disalurkan bakatnya, lalu dibawa ke sekolah internasional dan diasah terus menerus. Dan putri yang masih kecil 3 tahun itu sudah mengikuti berbagai ajang bakat di Indonesia dan menjadi juara di Indonesia. Dan pada usia yang 17 tahun dia menjadi salah satu ajang bergengsi pencari bakat di Amerika, yaitu Putri Aryani. Itu diawali karena sang ayah mengambil prioritas yang benar, mengubah prioritasnya. Sang ayah mulanya bekerja, prioritas hidupnya adalah untuk bekerja, tapi begitu mendengar anaknya mengalami buta permanen, lalu mengubah prioritasnya.
tidak lagi bekerja, dia bekerja sendiri di rumah, tetapi prioritas utamanya adalah anaknya. Menjadi yang pertama dalam prioritas hidupnya, sehingga dengan prioritas itulah sang ayah bisa menjadikan Putri Aryani menjadi seorang yang luar biasa, superstar. Pagi hari ini kita akan belajar menentukan prioritas yang benar. Saya berharap kita membuat prioritas yang benar, dan ini sangat berpengaruh kemana kita akan fokuskan hidup kita. Sang ayah Putri memprioritaskan hidupnya untuk anaknya, sehingga sebagian besar waktu untuk anaknya, memperhatikan anaknya, mengarahkan semua potensi demi anaknya. Saya percaya bahwa itu punya prioritas, punya skala yang kita fokuskan dalam kehidupan kita, dan kita akan mencoba apakah prioritas itu menjadi prioritas yang benar yang selama ini kita lakukan. Kita akan membuka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan 34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan melihat di dalam judulnya adalah hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan juga bisa membaca bersama-sama dengan saya. Mari akan mulai membacanya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius ini, pasti Bapak Ibu sering membaca, bahkan mulai anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan tentang ayat ini. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan tentang maknanya. Di dalam ayat yang kita baca, ayat yang ke-25 sampai 34, ini paling tidak ada dua jenis prioritas yang Tuhan tekankan ya. Ada dua kata yang menunjukkan bahwa ini adalah prioritas yang Tuhan tekankan. Saudaraku, yang pertama dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa makanan lebih penting dari hidup. Pakaian lebih penting dari
tubuh lebih penting dari pakaian. Kemudian yang kedua dikatakan carilah dahulu. Jadi itu kata-kata yang menunjukkan suatu prioritas yang lebih utama yang seharusnya kita hidupi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat tadi dikatakan kata-kata lebih penting itu menunjukkan prioritas. Ya, itu ya. Coba perhatikan di sini bahwa hidup lebih penting dari makanan. Tuhan menekankan makanan, hidup lebih penting daripada makanan. Saya sering kembali ya. Jadi hidup lebih penting dari makanan. Ada pertanyaan, lalu kalau begitu mana yang benar? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Mana saudara yang benar? Mana yang benar? Ya nanti sama dengan mana yang benar, ayam atau telur gitu ya. Ya tergantung mana yang ucapan lebih dulu. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus menekankan bahwa hidup lebih penting dari makanan. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Saudaraku, kalau kita bisa bekerja, bisa sehat, bisa hidup, kita bisa membeli makanan apa yang kita suka, yang sangat mahal, yang sangat lezat. Tapi kita lihat pada waktu kita sehat, kita bisa menikmati itu. Tapi pada saat hati kita sedang sedih, pikiran kita sedang gak mood, dan ketika mengalami kekacauan, amburadul dalam hidup kita, biasanya kita gak bisa menikmati makan yang kita beli sangat mahal itu. Demikian pula pada saat seseorang bisa sehat, dia bekerja, dia bisa membeli pakaian yang mahal, yang blended, yang bermerek, yang mahal, yang luar biasa, yang terbaru koleksinya, bahkan yang mungkin belum ada di Indonesia, bisa beli. Pada saat seseorang mulai sakit dan di rumah sakit, itu tidak dipakai. Ya paling di rumah sakit kita menggunakan baju seperti pasien yang lain. Tuhan mengingatkan bahwa hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Saya terinspirasi waktu saya mempelajari menyiapkan khotbah ini, saudaraku. Saya digerakkan untuk mempelajari suku Baduy. Saya ngomong dengan istri saya, 4 hari saya belajar tentang suku Baduy. Enggak tahu hati saya seperti digerakkan belajar pada suku Baduy. Saya pelajari suku Baduy ini, saudara kita yang berada di Kabupaten Lebak ya, pedalaman Lebak ya, Banten. Ya, Bapak Ibu, kita melihat ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari YouTube tentang suku Baduy yang ada di Lebak, Banten. Ketika saya pelajari, rumahnya itu sangat-sangat sederhana. Tidak ada yang lebih besar, tidak yang lebih mewah, semua sama, rumah semua sama. Menghadapnya kalau enggak menghadap ke selatan dan juga menghadap ke utara, semua sama. Atapnya sama, dinding sama, semua sama. Tidak bisa dibedakan ini rumah orang yang kaya. Tidak bisa, semua sama. Mereka membuat rumah secara gotong royong dan mereka sama, satu rumah dikerjakan bersama-sama dan akhirnya setiap orang menempati rumah. Semua orang keluarga suku Baduy punya rumah sendiri. Saya terinspirasi, pakaian juga sama. Tidak tertarik dengan mode-mode pakaian, termasuk yang
wanita, yang perempuan, yang muda-muda tidak tertarik. Semua sama pakai kain, warnanya hitam dan biru. Yang laki-laki pakai udeng, yang anak-anak juga sama. Saya merenungkan, saudaraku, kalau hidup kita seperti mereka, artinya apa? Kita hidup dengan mencoba, tidak khawatir, tidak mengalami kekhawatiran, pasti hidup kita akan mengalami ketenangan. Saya renungkan bahwa prioritas yang salah yang kita ambil itu akan membuat kita mengalami kekhawatiran. Saudara, saya melihat bagaimana di dalam kehidupan saudara kita itu tidak ada transportasi. Mereka membuka diri, ada banyak masyarakat masuk di dalam perkampungan mereka, tapi batas akhir di terminal itu, dan setelahnya mereka harus jalan kaki. Cukup jauh, bisa 4 jam baru masuki Baduy luar. Dan mereka tidak pakai alas kaki. Baju mereka sama. Tidak butuh mode pakaian. Mereka tidak butuh make up. Para gadis tidak butuh make up, hanya paling kalau pas ada pesta hanya pakai lipstik saja tipis. Tidak ada balak elektronik, walaupun sudah ada HP, tapi tidak ada sinyal. Jadi mereka bisa tenang, saudaraku. Kita nggak bisa ya. Kita internet masih 1 jam aja marah-marah ya. Jangankan 1 jam, 5 menit saja, wah udah geger, saudaraku. Nggak ada televisi, nggak ada hiburan yang lain. Dan mereka mandi di sungai dan sebagainya, tapi di tengah kesederhanaan itu, mereka mencoba hidup dari apa yang ada. Mereka utamakan hidupnya, hidup lebih penting. Hidup lebih penting dari makanan. Apapun yang ada, yang Tuhan siapkan, itulah yang menjadi makanan mereka. Saya membaca bahwa makan daging ayam itu hanya kalau ada pesta. Jadi mereka menikmati makanan dari hasil ladang mereka. Kalau ada orang yang tidak punya makan, mereka bisa bergabung, makan bersama, apa adanya. Mereka tidak butuh pakaian. Mereka bisa membuat kain tenun sendiri, dan itu dijadikan pakaian ciri khas mereka. Nah, Tuhan berikan saya inspirasi. Kalau kita prioritasnya pada hidup ini, artinya apa? Apa yang Tuhan berikan, kita belajar bersyukur. Dan saya menemukan bahwa kekhawatiran kita itu disebabkan karena kita salah prioritas. Kita menginginkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita mengikuti dalam kehidupan pola hidup bersaing di dalam dunia ini. Di dunia ini hidupnya penuh persaingan. Semakin kita tinggal di kota besar, kita semakin hidup dalam persaingan yang semakin besar. Semakin besar kota di mana kita tinggal, kita sering tidak berdaya untuk kita bermain di dalam persaingan-persaingan ini. Dan persaingan-persaingan yang sangat luar biasa itu. Pada saat kita tidak mampu mendapatkan apa yang kita inginkan, itulah yang membuat kita menjadi khawatir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat yang kita renungkan tadi dikatakan bahwa hidup lebih penting daripada makan. Saya masih ingat ketika bapak saya itu suka makan, suka makan. Saya masih ingat ketika saya masih muda, kalau nggak ada daging marah banget, marah sekali,
marah. Sudah sakit stroke, tetap aja. Kalau nggak ada daging, marah. Bahkan kadang piring dilempar. Sangat luar biasa. Dan itu membuat dia semakin stres. Kenapa? Karena apa yang diinginkan itu tidak bisa didapatkan. Segala sesuatu yang kita inginkan, jikalau kita gagal mendapatkan, itu menjadikan benih kekhawatiran dalam kehidupan saya dan saudara. Saya punya seorang pendeta. Pendeta ini pernah kata pada saya begini. Ketika anaknya sudah mulai masuk SMA, saya bertanya, Pak, anak Bapak mau kuliah di mana? Jawabannya begini, apakah harus kuliah, Pak? Loh, saya kaget, saudaraku. Apakah harus kuliah? Terus, ya, kalau memang Tuhan atur, Tuhan siapkan semua, ya bersyukur. Tapi kalau enggak, apakah harus kuliah? Tapi luar biasa, Tuhan jalan sehingga dia bisa selesai UI dan bisa lulus dengan nilai yang baik. Tapi ketika saya tanya, dia kata, memangnya apakah harus kuliah, Pak? Bapak Ibu, saya belajar dari teman saya ini bagaimana supaya kita mencoba mengurangi segala keinginan-keinginan. Supaya kita bisa mencoba bagaimana menekankan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini lebih penting dari segala keinginan-keinginan kita. Saudara, kita akan membuka di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-31 sampai 32. Itulah yang menyebabkan kita menjadi khawatir, disebabkan karena keinginan kita yang sangat besar. Dan ketika keinginan yang besar itu kita nggak mampu capai, menyebabkan kita khawatir. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus mengingatkan kita, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Di sini ada kata yang sangat berbeda maknanya. Yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 32, dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ayat berikutnya. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu apa? Memerlukan. Perlu, bukan ingin. Sangat berbeda. Ayat sebelumnya dikatakan apa yang kau inginkan. Dan segala yang menyebabkan kekhawatiran itu adalah karena keinginan-keinginan kita yang sangat-sangat terlalu besar. Semakin keinginan semakin besar, dan jikalau kita tidak bisa mencapai itu, dan itu menyebabkan kita khawatir karena keinginan itu. Tapi Tuhan berkata, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Oleh sebabnya Tuhan memberikan janji apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Saya dalam ayat ini katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ditekankan ayat yang ke-31, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena kekhawatiran terjadi pada saat keinginan kita. Keinginan itu didapatkan karena persaingan. Terus sebabnya kalau kita semakin tinggal di kota besar, semakin banyak keinginan. Karena masyarakatnya punya keinginan yang besar.
Dan kita mengikuti ritme persaingan-persaingan itu. Dan pada waktu keinginan itu kita nggak capai, itu menyebabkan kita khawatir. Di dalam ayat ke-32 ditekankan, itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang dicari orang-orang keinginannya? Orang-orang nggak mengenal Tuhan itu mencari yang diinginkan, saudaraku, yang diinginkan. Biasanya yang diinginkan itu menyangkut, yang pertama adalah masalah jabatan. Jabatan ini semua orang mencari. Semua orang menginginkan jabatan. Kemudian kekayaan, harta. Dan yang ketiga adalah kepopuleran. Sejak dulu, sejak zaman dulu, selalu tiga ini dalam kehidupan orang yang inginkan. Mencari ketenaran, berlomba-lomba, bagaimana supaya hidupnya menjadi terkenal. Berlomba-lomba mencari kekuasaan, mencari jabatan. Semua menginginkan jabatan yang lebih baik. Mendapatkan kekayaan harta yang semakin bertambah. Walaupun sudah punya jabatan yang masih ingin bersaing mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Sudah terkenal, terus bersaing, ingin mendapatkan supaya lebih terkenal. Sudah kaya, terus ingin mendapatkan persaingan, ingin mendapatkan supaya lebih kaya. Dan itu yang ditekankan, yang diingatkan kita. Itu yang menyebabkan kita menjadi khawatir dalam hidup kita. Karena mengejar apa yang kita inginkan. Dengan penuh ambisi, mengejar yang diinginkan. Dan itu yang diingatkan Tuhan. Hidup lebih penting daripada makanan. Hidup lebih penting daripada jabatan. Hidup lebih penting daripada ketenaran. Lebih penting dari kekuasaan. Dan ini yang menjadi fokus kita, prioritas kita dalam hidup kita percaya Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa jabatan, kekuasaan, kekayaan dikatakan dalam ayat ke-32 itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi prioritas mereka adalah mengejar tadi, saudaraku, mengejar apa yang diinginkan. Tuhan beritahu prioritas orang yang tidak percaya Tuhan mengejar ketenaran tadi, mengejar kepopuleran atau ketenaran, mengejar kekuasaan, mengejar kekayaan itu. Dan itu menjadi tujuan, harus didapatkan, berjuang untuk mendapatkan semua itu. Dan ini yang menyebabkan banyak orang menjadi khawatir. Tetapi berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan. Saya mengharapkan walaupun semua itu kita perlukan, kita butuh, tapi mari kita akan lihat ada prioritas yang lain. Prioritas yang benar yang Tuhan sarankan kepada kita. Prioritas itu dikatakan di dalam ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini prioritas yang Tuhan sarankan. Inilah yang kita perlukan dalam hidup ini, yaitu mencari kerajaan Allah. Kata carilah dahulu adalah prioritas. Yang harus kita prioritaskan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada beberapa pengertian tentang kerajaan Allah ini, saudaraku, kalau kita membuka dalam ayat tadi. Dalam firman ini,
Kata carilah dahulu kerajaan Allah itu prioritas. Yang Tuhan sarankan, itulah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Saya ingin mengajak kita untuk membedakan antara keinginan dengan keperluan. Keinginan kita itu biasanya dipengaruhi karena ambisi kita. Karena persaingan-persaingan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, mari kita akan mengerti apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Dalam hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu sama dengan di Indonesia, kita mengenal ada beberapa kerajaan dulu di Indonesia. Itu ada 3 unsur dalam kerajaan itu, ada raja, ada peraturan-peraturan atau perundang-undangan, dan ada rakyatnya. Dalam konteks kerajaan Allah adalah kita punya raja, yaitu Yesus, raja kita, Tuhan kita. Dan kemudian ada peraturan-peraturan, yaitu Alkitab, dan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, dan kita sebagai umatnya. Jadi pengertian carilah kerajaan Allah, memberikan pengertian carilah Allah. Temuilah Allah. Fokuskan hidup kita kepada Allah. Bergaul akrablah dengan Allah kita. Tapi juga hidupilah hidup kita dengan kebenaran-kebenaran, dengan firman-Nya, dengan aturan-aturan yang ada dalam Alkitab itu. Dan yang kedua adalah kebenaran. Kebenaran ini bermakna supaya kita bisa lebih taat. Kita taat di dalam aturan-aturan, ajaran-ajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dengan ketaatan itu, saudaraku, kita akan mengubah cara hidup kita. Cara hidup kita harus berubah. Tujuan hidup kita juga berubah. Sama seperti orang tua Putri Alfian tadi, mempunyai cara hidup yang berubah. Karena fokusnya berubah. Karena prioritas berubah. Sehingga tujuan hidupnya berubah. Fokusnya berubah, segalanya diawali karena kita memiliki prioritas yang sungguh-sungguh kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan ini firman Tuhan ini, kenapa ya kok hidup di Jakarta ini persaingannya begitu keras? Saya pernah berkata kepada anak-anak saya, kalau kalian nggak mampu bersaing, lebih baik jangan di Jakarta. Sangat keras persaingannya. Sangat keras persaingan-persaingan di kota besar. Kadang juga saya berpikir ini juga terjadi dengan pendeta. Sangat keras, benturan sangat keras. Tapi saya ingin mengajak saudara semua, mari kita melihat fokus kita melihat kembali tentang apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup kita. Mari kita fokus, prioritas kita bukan apa yang kita inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Tapi fokusnya kita prioritaskan adalah apa yang kita butuhkan. Dan yang Tuhan katakan yang sangat kita perlukan adalah bagaimana kita mencari Tuhan. Itu yang sangat kita perlukan. Bagaimana kita menghidupi hidup kita ini dengan firman-Nya. Dengan segala ajaran-ajaran yang di dalam firman Tuhan itu. Bagaimana kita bisa taat di dalam semua itu. Dan Tuhan berkata dalam ayat yang ke-36 tadi, ayat 33 dikatakan, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang menjadi keinginan kita
Apa yang menjadi pergumulan kita akan ditambahkan jikalau kita sungguh-sungguh prioritas kita mencari Tuhan lebih dahulu. Teman saya, ketika saya tanya bagaimana Pak, apakah Bapak sudah punya rumah? Jawabannya sama, apakah harus punya rumah Pak? Tanya saya, Bapak ini normal nggak ya? Ditanya anaknya, saya tanya, apakah harus kuliah Pak? Ketika saya tanya bagaimana Pak, apakah sudah punya rumah? Memangnya harus punya rumah Pak? Tapi sekarang punya rumah dan nggak punya hutang, artinya nggak mangsul ke BTN. Luar biasa. Dia mencari Tuhan, dia menghidupi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan peraturan-peraturan, dan mencoba untuk taat di dalam semua aturan Tuhan. Dia mencari sungguh-sungguh kerajaan Allah itu. Dan Tuhan menambahkan apa yang diperlukan. Seperti di dalam Filipi tadi, dalam firman Tuhan tadi saudaraku. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semua Tuhan tambahkan. Menjadi bonus dalam hidup kita. Bukan menjadi yang utama. Bukan menjadi prioritas utama. Tapi Tuhan tambahkan. Itu sebagai bonus. Artinya apa saudaraku? Bobotnya bonus itu lebih rendah saudaraku. Saya pernah khotbah kalau Bapak Ibu membeli mobil, ya bonusnya paling bonusnya paling kap dia tutup mobil itu, bodi mobil atau dongkrak macam-macam. Kalau kita beli motor ya paling bonusnya helm. Kita lihat bahwa apa yang utama adalah cari kerajaan Allah. Ini prioritas Tuhan yang sangat besar, yang paling utama dalam hidup kita. Makanya menjadi bonus semua yang akan kita butuhkan akan diberikan itu sebagai bonus. Sebagai apa yang selama ini kita rindukan. Dan sekali itu menjadi bonus saja, bukan yang utama. Bapak Ibu, jadi mari kita akan renungkan dalam ayat ini. Tujuan hidup kita ini, kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu, kita melihat Paulus itu seorang yang dulu mencari ketenaran. Paulus mencari ketenaran sebelum bertobat. Ketika masih Saulus, dia ingin mencari ketenaran, mencari pendukung, banyak pendukungnya, mengalahkan orang-orang, menyerang orang-orang. Dan ketika ditangkap Tuhan Yesus, karena dia ingin pekerjaan Tuhan Yesus tangkap. Saudaraku, yang dulu Paulus menginginkan ketenaran itu, menginginkan kepopuleran dalam hidupnya itu, tapi setelah dia bertobat, ada perubahan dalam prioritasnya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8, Paulus berkata, semua yang dulu aku inginkan, kepopulerkan, ketenaran, kedudukan, yang dulu aku kejar. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, semua itu sekarang saya anggap menjadi sampah. Sangat berbeda. Karena perubahan prioritasnya menentukan gaya hidupnya. Prioritas menentukan arah hidupnya, menentukan fokus hidupnya. Dulu Paulus mengejar kepopuleran, mengejar jabatan. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia bertobat, dia mengganti prioritas hidupnya. Tidak lagi untuk ketenaran, tidak lagi mendapatkan keinginan-keinginan, tapi mengalihkan fokus hidupnya kepada apa yang dibutuhkan,
Dan keinginan-keinginan yang selama ini dikejar, Paulus berkata, semua saya anggap jadi sampah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sangat penting hidup kita. Dikatakan firman Tuhan ini, hidup lebih penting dari makanan. Dikatakan tubuh lebih penting dari pakaian. Tuhan punya rencana, jangan sampai rencana hidup kepada kita itu kita gagalkan karena kita mengejar keinginan-keinginan kita. Tapi mari kita akan mencari apa yang kita perlukan menjadi prioritas utama yang Tuhan inginkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, di dalam kesimpulan gini, kalau kita mencari keinginan yang kita inginkan, kepopuleran atau ketenaran, jabatan atau kekayaan, tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Akan terus berambisi, akan terus ambisius, akan mencari yang lebih besar, yang lebih, jabatan yang lebih tinggi, kepopuleran yang lebih terkenal, harta yang lebih banyak, terus menerus, dan ini persaingan. Dan jika nggak mendapatkan itu menjadi kita khawatir. Kekhawatiran disebabkan karena keinginan yang besar yang tidak mampu kita dapatkan. Karena kita salah prioritas dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu dalam hidup kita, maka Tuhan berjanji yang kita inginkan akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita prioritaskan mengenal Tuhan lebih dulu. Mari kenal Tuhan. Kenali siapa Tuhan. Ada kontroversi sekarang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan juru selamat. Saya harapkan Bapak Ibu fokus kepada firman Tuhan. Jangan pengaruh pada YouTube yang ada. Tapi mari kita akan belajar firman Tuhan. Mari belajar dalam hati kita, yakinilah. Firman Tuhan menekankan Yesus Tuhan. Dia datang, disebutkan namanya, dia juru selamat. Mari kita nggak tahu pengaruh, kita cari Yesus sebagai Tuhan kita, juru selamat kita. Kita pelajari ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, kita temukan kebenaran-kebenaran dan lakukan dalam hidup kita. Lalu baru Tuhan berkata, semua akan ditambahkan kepadaku. Semua akan ditambahkan kepada kita. Saya percaya, mungkin Bapak Ibu punya prioritas-prioritas, tapi saya inginkan, mari kita memprioritaskan yang utama, yaitu mencari keadaan Allah dan kebenarannya. Itu yang kita perlukan. Yang kita perlukan itu. Yang diperlukan orang percaya adalah itu. Terus mencari Tuhan. Terus mencari Tuhan, terus mengenal Tuhan, terus akrab dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji, maka semuanya yang kita inginkan selama ini akan ditambahkan kepada kita, menjadi bonus dalam hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, yang belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong kami, jika kami saat ini mengalami kekhawatiran, karena disebabkan karena keinginan yang sangat besar, karena dampak persaingan itu. Dan ketika kami tidak mendapatkan itu, sering menjadi kami khawatir. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh belajar firman-Mu. Ada hal yang lebih penting dari keinginan kami. Karena Tuhan memberikan supaya kami mengejar kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Kami serahkan ya Bapa. Bila firman-Mu hari ini
menguatkan kami kembali, menolong kami kembali, untuk kembali kami menentukan prioritas yang benar yang Tuhan berikan pada kami dalam kami hidup pada saat ini. Terima kasih Bapa. Tolong kami supaya kami bisa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kami mencari Tuhan, mengenali Tuhan, terus percaya Tuhan sebagai Tuhan kami, sebagai juru selamat kami, sebagai penolong kami, yang membawa kami untuk mendapatkan apa yang kami perlukan, yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas semua itu. Kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menunjukkan saya inspirasi saudara kita, suku Baduy. Dia benar-benar fokus pada hidupnya. Hidup adalah prioritas. Bukan makanan, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kepopuleran, tapi hidupnya adalah menjadi prioritas utama. Mereka juga memfokuskan pada tubuhnya, bukan pakaiannya, bukan kemewahan model yang terbaru, tapi sungguh-sungguh mereka mendapatkan itu. Mereka tidak mengalami kekhawatiran karena mereka tidak berambisi untuk mendapatkan keinginan-keinginannya. Kami rindu Tuhan memiliki kehidupan yang tenang. Tuhan kendalikan setiap keinginan kami, yang kadang-kadang keinginan kami melampaui batas yang luar biasa, bahkan kami tidak bisa jangkau, dan itu sering membuat kami khawatir. Tolong kami Tuhan, tolong kendalikan supaya kami tidak mengejar keinginan-keinginan kami yang liar itu. Supaya kami sungguh-sungguh ingin mendapatkan apa yang kami perlukan. Yang kami perlukan adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Yang itu yang terpenting dalam hidup kami ya Bapa. Itulah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu hari ini. Kita nyanyikan pujian ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya ditambahkan padamu. Kebenarannya, dan semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Kita ulangi dari atas. Cari dahulu kerajaan Allah.
Berilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini menjadi pujian mengingatkan kita. Kita jangan mencari apa yang kita inginkan. Memang banyak yang kita inginkan dalam hidup ini, karena memang banyak kebutuhan-kebutuhan kita. Mari percaya, dalam firman tersebut Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan keinginan-keinginan itu akan menjadi bonus akan Tuhan berikan bagi kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yang akan melakukan prioritas yang utama dalam hidupnya. Biar ini membuat kita mengubah skala prioritas dalam hidup kita, supaya kita gak khawatir, supaya kita mendapatkan apa yang kita perlukan, dan supaya kita mendapatkan bonus dari apa yang kita inginkan, yang semua Tuhan tahu. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan mengerti yang terbaik bagi kita. Saudara, kita akan berdoa pada saat ini. Ada banyak sekali saudara kita yang sakit pada hari ini. Kita berdoa untuk Pak Siaan. Kita berdoa untuk saudara kita Indra Darmawan. Kita berdoa terus untuk Ibu Anca. Kita berdoa untuk Pak Condro yang saat ini juga sakit karena batuk. Kita berdoa untuk Bapak Jonas yang juga sakit. Kita berdoa untuk Ibu Sari yang juga sakit hari ini. Kita berdoa untuk Ibu Esther yang juga sakit. Kita berdoa untuk cucu kami Sena yang juga sakit. Sebelum kita berdoa, mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, kita telah belajar tentang jalan-jalan Tuhan yang itu berbeda dengan jalan kita. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Kita imani itu. Saat kita gak mengerti rencana Tuhan, namun kita percaya, kita pegang janji Tuhan, supaya kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini mengawali kita doa pada pagi hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu
Kita pujikan dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, melihat rencana Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan oleh kuasa-Mu pada hari ini. Tuhan berencana, Tuhan menentukan, menetapkan semua. Selalu ku Bapa dalam surga, kami berdoa pada saat ini. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara kami yang saat ini sakit ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak cuma berdoa untuk Bapak Siaan yang mengalami stroke. Sudah cukup lama ya Bapa. Kami tahu secara medis tidak bisa disembuhkan, tapi kami percaya rencana Tuhan. Kami merindukan biar Tuhan pegang Pak Siaan, supaya tetap percaya, tetap ada pengharapan dalam imannya. Berkati Pak Sian, supaya dalam hidupnya ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kami menyerahkan kepadamu ya Bapa, yang jikalau saya melihat ada kuasa yang menguasai hidupnya, kami hancurkan kuasa-kuasa itu dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan kuasa-kuasa yang jahat yang sekarang bersarang mendiami tubuh Pak Siaan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar ya Bapa. Jamah Pak Siaan, berikan ketenangan, berikan damai sejahtera dalam hidupnya ya Bapa. Kami menyerahkan juga pada saat ini Bapa, dan berdoa untuk saudara kami Indra Darmawan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadirkan saudara kami ini beribadah bersama kami ya Bapa. Mungkin dia nggak bisa mengerti ya Bapa, tidak bisa memahami, tapi kami percaya Engkau Allah kami yang mampu berbicara melalui Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepadanya. Tuhan tolong jamah dia, Tuhan tolong kuasai hatinya, Tuhan tolong supaya dia membuka hatinya untuk mengerti firman-Mu, untuk mengenal Tuhan. Kami akan merindu supaya kami ini mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kami menyerahkannya Bapa, ini yang utama yang diperlukan saudara kami Indra dalam hidupnya. Kami berdoa saat ini jikalau dia mengalami sakit saraf yang menguasai sistemnya, yang sangat dikuasai oleh sistem saraf yang sudah rusak ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu akan mampu memulihkan, karena Engkau adalah yang menciptakan sistem saraf Indra. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berharap pada Tuhan, kami terus meyakini pertolongan Tuhan. Jamah Tuhan saudara kami Indra pada hari ini, supaya Tuhan terus menjamah, memulihkan, menormalkan, memfungsikan kembali seluruh saraf yang ada dalam tubuhnya. Kami menyerahkan kuasa Yesus bekerja, menjamah, biar Tuhan bekerja
dengan sepenuhnya sesuai rencana Tuhan, sesuai apa yang Tuhan siapkan hari ini atas saudara kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Ibu Ance ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan menyembuhkan untuk sel-sel kanker yang dalam tubuhnya yang telah dihancurkan oleh kuasa-kuasa obat yang diminumnya, yang dimakannya. Kami bersyukur ya Bapa. Dan saat ini Ibu Ance membutuhkan imunitas tubuh yang semakin tinggi. Tuhan tolong jamah Ibu Ance. Tuhan berkati supaya daya imunitas tubuhnya akan terus menjadi kuat, menjadi tinggi, sehingga dapat mengalahkan segala virus, segala bakteri, segala sel-sel apa yang tidak aktif itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati Ibu Ance. Berkati Tuhan, berkati. Kami serahkan rencana-rencana pengobatan yang selanjutnya. Biarlah berjalan sesuai waktu Tuhan, kehendak Tuhan. Karena Tuhan terus menolong. Kami percaya Tuhan menyembuhkan secara tuntas untuk Ibu Ance pada saat ini Bapa. Kami menyerahkan juga pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Condro, kami berdoa untuk Pak Yonas, kami berdoa untuk Ibu Sari, kami berdoa untuk Sena yang mereka mengalami flu. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Tuhan jamah, Tuhan kuasai, Tuhan sembuhkan melalui istirahat, melalui makanan, melalui minuman. Diberkati Tuhan, sehingga menjadikan kekuatan disegarkan kembali, tubuhnya dikuatkan kembali, sehingga menjadi sembuh, pulih total dalam nama kuasa Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Esther ya Bapak, jamah supaya kadar gula darahnya normal. Kami serahkan kepadamu, Tuhan stabilkan kadar gulanya. Kami berdoa dengan kuasa-Mu menyembuhkan Ibu Esther pada hari ini. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana operasi katarak untuk Bapak Firman. Tuhan mempersiapkan hatinya, Tuhan mempersiapkan, berikan ketenangan ya Bapak, supaya tidak ada sakit penyakit yang menghalangi operasi ini. Tuhan berkati supaya operasi berjalan dengan lancar, sehingga mata Pak Firman dipulihkan kembali, penglihatan dipulihkan kembali, karena kuasa Tuhan bekerja. Kami juga berdoa pada saat ini Bapa. Kami menyerahkan, kami berdoa di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu. Kami berdoa untuk Pak Rahmat dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan pekerjaan itu, Tuhan jamah, Tuhan pakai, Tuhan jadikan Pak Rahmat menjadi biji kesayangan Tuhan di kantor. Tuhan beraktivitas, Tuhan beracara, Tuhan menolong supaya sungguh-sungguh apa yang dipercayakan Tuhan di kantor dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kami serahkan ya Bapak untuk perjalanan Pak Rahmat akan kembali ke Jambi. Tuhan sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan lindungi dalam perjalanan, Tuhan sertai dalam setiap orang-orang yang jahat, supaya sungguh-sungguh semua sampai tujuan dengan selamat, dengan damai sejahtera, bertemu dengan teman-teman sekantornya, bertemu dengan orang-orang sekerja di kantornya, dan mulai bekerja kembali dengan pertolongan Tuhan yang sangat ajaib itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu punya pergumulan. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Mohonlah Tuhan tolong bimbing kami, supaya kami mengambil prioritas yang benar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ketika kami mencari kerajaan Allah kebenarannya, semua akan ditambahkan. Biarlah kami mencari apa yang kami perlukan ya Bapa, bukan mencari yang kami inginkan. Karena yang kami inginkan akan Tuhan tambahkan sebagai bonus pada saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran ini. Silakan berdoa.
Kita akan berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan kembali. Saat ku tak melihat jalanmu, biarlah kita percaya Tuhan, walaupun kita nggak melihat jalan-jalan itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, katakan dengan sungguh-sungguh. Percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku maka kita akan pegang dan cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semua yang kita cari akan ditambahkan sebagai bonus dalam hidup kita, karena kita mencari kerajaan Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, Ku beri syukur bagimu Tuhan. ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur padamu hanya Tuhan. bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat dipersilakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan, untuk boleh bersatu pribadi sejenak ke depan.
Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Gereja pada hari ini menyambut satu orang yang baru hadir. Selamat datang untuk Bapak Gede Bagus. Selamat datang Pak. Selamat beribadah kembali. Sudah dong. Selamat datang kedua kalinya kalau begitu Pak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasamu.